Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Husnul Khotimah, Magister Pendidikan selaku pengampu mata kuliah Micro Teaching. Langsung saja, perkenalkan nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari kelas A11 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan komponen pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, metode, dan strategi, perlengkapan, dan fasilitas, dan evaluasi. Komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran merupakan elemen penting dalam proses belajar mengajar. Melalui kombinasi yang tepat dari komponen-komponen ini diharapkan mampu terjadinya proses pembelajaran yang efektif, bermakna, baik bagi peserta didik di madrasah. Adapun komponen pembelajaran yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keterlibatan siswa dalam meningkatkan pemahaman, dan yang kedua adalah pengembangan keterampilan, dan yang ketiga adalah membentuk sikap dan nilai. Kita bahas mengenai yang pertama dulu, adalah terkait dengan keterlibatan siswa dan meningkatkan pemahaman. Maksudnya apa? Dalam tujuan pembelajaran dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami konsep terkait dengan materi dan prinsip yang diajarkan. Jadi, siswa hendaknya terlibat untuk meningkatkan pemahaman, yaitu melalui tanya jawab dan sebagainya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah mengembangkan keterampilan. Di sini siswa atau peserta didik dituntut untuk mengembangkan keterampilan. Pada proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilannya, seperti keterampilan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Kemudian komponen tujuan pembelajaran yang ketiga adalah membentuk sikap dan nilai. Tujuan dari pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap positif dan nilai-nilai yang diharapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diaplikasikan kelak di masyarakat. Kemudian komponen pembelajaran yang ketiga adalah materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah materi pokok. Materi pokok merupakan inti dari pembelajaran yang perlu dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Jadi materi pokok ini adalah materi yang utama, yang perlu pembelajaran atau perlu pemahaman khusus yang harus dikuasai, yang harus dimiliki oleh peserta didik. Kemudian materi pembelajaran yang kedua adalah mengembangkan keterampilan materi pendukung. Jadi materi pendukung ini merupakan materi tambahan yang membantu peserta didik dalam memahami materi pokok. Jadi materi tambahan ini dapat didapatkan dari media cetak maupun elektronik atau dari internet. Kemudian yang ketiga adalah sumber materi. Sumber materi dapat berupa buku, jurnal, internet, dan sumber belajar lainnya. Jadi banyak sekali sumber materi, tidak hanya terfokus pada LKS atau buku induknya, tetapi bisa improvisasi terkait dengan materi yang didapatkan, bisa melalui buku, jurnal, internet. Banyak sekali di internet ataupun jurnal-jurnal yang ditampilkan, baik jurnal internasional maupun jurnal sifatnya nasional. Komponen pembelajaran yang ketiga adalah metode dan strategi pembelajaran. Dalam metode dan strategi pembelajaran ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ada metode ceramah, metode diskusi kelompok, kemudian pembelajaran berbasis proyek, dan yang keempat adalah pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah ini sudah lazim, sudah terbiasa yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan informasi kepada peserta didik atau model klasik. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini diperuntukkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan sehingga dapat berkolaborasi
untuk membahas sesuatu, permasalahan sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek, yaitu adalah untuk mengajak peserta didik untuk menyelesaikan masalah nyata melalui proses yang sistematis, yaitu terencana. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran berbasis teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan interaktivitas dalam pembelajaran. Jadi model sekarang pembelajaran berbasis teknologi ini yang digaungkan oleh pemerintah. Jadi semuanya serba teknologi. Kemudian komponen pembelajaran yang keempat yaitu adalah perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Perlengkapan dan fasilitas pembelajaran ini sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Yang meliputi yang pertama adalah alat tulis. Alat tulis ini penting sekali yang digunakan pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Alat tulis tersebut meliputi seperti pensil, pulpen, penghapus, dan buku catatan. Kemudian perlengkapan yang kedua atau fasilitas pembelajaran yang kedua adalah peralatan audio visual, yaitu adalah peralatan seperti proyektor, laptop, dan speaker untuk presentasi dan demonstrasi. Jadi peralatan audiovisual ini sangat penting sekali dalam pembelajaran modern saat ini, yaitu adalah adanya proyektor, laptop, speaker, atau presentasi untuk demonstrasi atau apa presentasi peserta didik. Kemudian yang ketiga, perlengkapan dan fasilitas pembelajaran yang ketiga adalah ruang kelas. Ruang kelas ini yang nyaman dan memadai untuk proses belajar mengajar. Jadi ruang kelas ini harus sesuai dengan standar ruang kelas. Umumnya dalam ruang kelas ini biasanya adalah 4 kali 6, itu idealnya. Kemudian yang keempat adalah internet. Internet ini merupakan bagian yang terpenting dalam proses pembelajaran modern karena semua informasi, pusat informasi sekarang itu ada di internet. Jadi akses internet ini sangat diperlukan untuk mencari informasi, mengunduh materi, dan platform pembelajaran online. Komponen pembelajaran yang kelima adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa untuk memahami materi. Adapun evaluasi pembelajaran ini, jenis evaluasinya terdiri dari yang pertama adalah ada tes tulis, tes lisan, portofolio, observasi. Tes tulis. Tes tulis ini dengan tujuan adalah mengukur pemahaman konsep dan keterampilan peserta didik. Jadi diperlukan tes tulis. Kemudian tes lisan. Tes lisan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan komunikasi dan daya kritis peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah portofolio. Portofolio ini adalah evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil karya dan proses belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah observasi, yaitu adalah mengamati perilaku dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Itu adalah evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran. Demikian pemaparan materi terkait dengan komponen pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Allahumma fiq lakum wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.